Ayo, ikutin ya. Oke. I love you. Yeay. Jadi ini live talk show ini sesi bincang yang diprogram dari Fakultas Hukum Unika Atmajaya dan bersama aku Dila Hartono. Dila Hartono. Jadi hari ini aku nggak sendirian, aku barengan sama dua orang hebat, dua orang yang sangat amat menginspirasi aku. Itu ada Ibu Asmin dan Mas Riki Gunawan. Ibu Asmin kan sebagai peneliti yang sangat produktif nih di bidang kebijakan hukum dalam konteks narkotika. Boleh dong Bu ceritain sedikit? Iya, penelitiannya biasanya sering rame-rame ya, karena kalau penelitian sendiri kayaknya kurang asik. Iya, nah, betul. jadi biasanya tuh kita bersama-sama dan saya selalu juga mengajak kawan-kawan dari civil society karena sebenarnya mereka lah yang harusnya punya suara lebih lantang gitu ya untuk perubahan-perubahan kebijakan. Salah satunya memang kita fokus ke narkotika. Karena dulu-dulu nggak banyak yang mau diskusi, bahkan juga mau meneliti soal itu. Dan sekarang sudah lumayan banyak, jadi lumayan banyak kawan. Oke. Seperti itu. Mas Riki ini kan dosen juga. Iya. Dan sebagai direktur lembaga bantuan hukum masyarakat. Boleh dong Mas cerita sedikit apa sih LBH Masyarakat? Oke, LBH Masyarakat atau LBHM itu kita organisasi bantuan hukum, ngasih bantuan hukum cuma-cuma, jadi gratis ke masyarakat yang kurang mampu dan korban pelanggaran hak asasi manusia. Kita fokus di beberapa isu prioritas. Yang pertama penghapusan hukuman mati, yang kedua narkotika, yang ketiga HIV/AIDS, yang keempat kesehatan jiwa, dan yang kelima perlindungan kelompok minoritas seperti LGBT. Oke, teman-teman. Jadi ini orang-orang hebat yang sangat menginspirasi aku. Amin. Dan kita sebelum masuk sesi question, aku pengen ingetin teman-teman untuk nonton video yang diupload sama Unika Atmajaya di Instagram @unikatmajaya. Dan buat teman-teman yang udah nonton, kita langsung masuk question dulu aja. Yang pertama, aku pengen tahu dong dari Ibu Asmin atau Mas Riki tentang apa sih upaya paksa. Upaya paksa itu apa sih? Tolong dijelasin dong. Kalau pengacara publik ini silakan. Boleh dari Mas Riki. Ini akan dikeluarin di kuis hukum acara pidana. Yes, ntar aku ambil, aku kebetulan pidana. Oke, jadi pada prinsipnya kan setiap orang punya hak atas kemerdekaan pribadi ya, jadi nggak boleh dikekang sewenang-wenang oleh polisi. Nah, jadi upaya paksa itu upaya seperti namanya, upaya paksa. Jadi dipaksa oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini bisa polisi, jaksa, hakim, untuk mengekang kebebasan seseorang. Jadi penangkapan atau penahanan itu upaya paksa. Misalnya kalau kita konteksnya narkotika gitu ya, mungkin kemarin-kemarin kan banyak tuh artis, misalnya Nunung, Jeffrey Nicole itu ketangkep karena narkotika, kemudian dia ditangkap dan dibawa ke satu tempat untuk ditangkap dan menjalani penahanan, itu namanya upaya paksa. Gitu. Termasuk barang-barang yang disita. Termasuk barang-barang disita, kalau rumahnya dimasuki oleh polisi untuk digeledah, mencari barang bukti, kemudian disita, kemudian diperiksa surat-surat di rumah gitu. Nah, itu semua upaya paksa. Karena terpaksa, Iya, sukarela. betul. Karena terpaksa makanya namanya upaya paksa. Gampangnya gitu. Iya. Oke, Ada pertanyaan? ada pertanyaan yang dari live, jadi aku bakal bacain. Iya. Dari Anton Binsar. Oke, Bu, kalau ada orang yang saya kenal ditangkap nih. polisi karena dijebak, lalu polisi minta tebusan untuk melepaskan, bagaimana ya, Bu? Oh, absolutely nggak boleh. Oh, nggak boleh. Gimana, Ki? Iya, setuju. Karena gini, kalau ada seseorang dijebak itu jelas melawan hukum, karena nggak boleh ngejebak, sekalipun itu polisi. Ada prosedurnya, kalaupun harus dijebak, entah itu kasus narkotika, kasus korupsi, atau kasus apapun. Kalau soal sogok menyogok itu, pertama Suap ya. Suap itu kan namanya aja suap ya, jadi kan pasti nggak ada tanda terima tuh ya kan. Misalnya saya suap polisi 500 juta, kan nggak ada tanda terima bahwa polisi terima 500 juta kan. Karena kalau ada tanda terima ya makin kelihatan kan itu mengada-ngada. Nah, jadi kalau saya
suap polisi 500 juta dengan iming-iming, dengan asumsi bahwa mereka akan bebasin saya atau nggak ngelanjutin kasusnya. Terus ternyata saya terus diproses, kan saya nggak bisa nuntut balik mana 500 jutanya karena nggak ada tanda terima. Jadi rugi sendiri. Jadi mending ditempuh aja proses hukumnya. Kalau memang itu ada persoalan yang melawan hukum, harus di challenge, diuji balik sama kita untuk menguji keabsahan tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum. Gitu. Oke. Ya, suap juga itu membuat budaya korupsi makin jadi laten. Jadi betul. sebaiknya hindari sedari awal. Oke deh. Oke, dari question selanjutnya, aku juga pengen tahu kenapa sih upaya paksa itu erat banget kaitannya dengan perlindungan ODA. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu, ODA itu orang dengan HIV/AIDS, ya Bu ya, Yeah. Mas. Nah, jadi kenapa sih kok kaitannya erat banget? Boleh nggak dijelasin? Kaitannya sebenarnya gini, upaya paksa sebenarnya bisa mengancam hak-hak bukan hanya ODA tapi banyak orang. Kita biasa menyebutnya dengan vulnerable groups gitu ya, atau kelompok-kelompok rentan. Sekarang istilahnya jadi dirubah, karena kalau kelompok rentan kayaknya kok kesannya mereka tidak berdaya sama sekali gitu ya. Jadi mereka ada sebutan lain namanya populasi kunci gitu. Nah, salah satunya ODA ini. Jadi upaya paksa sebenarnya bisa berakibat ke banyak orang. Nah, kenapa HIV itu jadi punya, orang dengan HIV itu punya kerentanan yang jauh lebih besar? Karena memang mereka punya perhatian, harusnya dia mempunyai hak yang diberikan secara rutin dalam hal ini kesehatan gitu. Kalau orang dengan HIV dia butuh obat, dan obatnya itu biasanya harus punctual gitu, harus diminum secara reguler. Apabila tidak diminum, ada kemungkinan indikasi medis yang mungkin akan memperparah kondisinya. Nah, persoalannya kalau upaya paksa kan orang dipaksa dari satu tempat ke lokasi lain, seringkali tidak langsung didampingi oleh pengacara, apalagi orang tua juga kadang-kadang nggak tahu, keluarga sama sekali nggak tahu, pasangan juga nggak tahu. Lalu jangankan mereka akses obat ya, mereka dapat bantuan hukum aja jadi sulit gitu. Karena memang terutama untuk yang narkotika, karena narkotika itu kan nggak butuh ditunjukin niatnya, nggak butuh barang bukti yang lain selain narkotika yang ada di dalam kekuasaannya gitu. Nah, ini yang membuat akhirnya rentan banget tuh, jadi double gitu ya kerentanan yang mereka alami. Apalagi kalau mereka bukan hanya orang dengan HIV saja, tapi kalau dia kasusnya juga narkotika. Jadi orang-orang seperti itu, kelompok-kelompok yang rentan ini memang akhirnya menjadi persoalan yang harusnya sedari awal polisi tahu gitu. Apa sih membuat mereka khusus? Kayak gitu. Nambahin dikit aja, yang tadi dibilang Ibu Asmin soal kerentanan itu betul banget. Karena pertama gini, misalnya ada artis, misalnya dia nyetir mobil nabrak orang. Karena dia artis, dia bisa dengan mudah bayar pengacara, bisa dengan mudah mungkin pengacara nanganin kasus dia secara sukarela gitu. Misalnya Hotman Paris nanganin gitu. Terus kalau dia mau challenge polisi, mudah banget, dia artis, jadi ada dukungan media, kemudian bisa hire lawyer yang paling mahal gitu misalnya. Nah, tapi kalau terus kalau misalnya nanti ditangkap, ditahan, dia mau ngajuin penangguhan penahanan juga mungkin dengan mudah ada jaminan karena dia selebritas gitulah. Nah, tapi kalau orang dengan HIV/AIDS, satu mungkin kalau dia public figure, mungkin dia juga tidak mau terekspos status HIV-nya. Terus kalau dia bukan public figure dan orang yang ekonomi lemah, dia nggak punya kemampuan untuk bayar pengacara yang paling baik gitu kan. Terus kalau dia nanti masuk penahanan harus minum yang ARV tadi secara berkala tuh. Dan kalau dihalangi sama polisi, nanti dia treatmentnya terganggu. Nah, jadi kerentanan orang dengan HIV/AIDS ketika lagi menjalani penahanan itu akan double. Ini baru yang katakanlah laki-laki, belum kalau yang perempuan. Kalau dia misalnya perempuan hamil, triple tuh bebannya untuk menanggung kerentanan di masa penahanan. Belum lagi kalau dia perempuan hamil juga sudah punya anak di luar, itu gimana lagi? Terus perempuan hamil punya anak, dia juga kasus pemakaian narkotika, juga harus diperhatikan aspek dia pemakaian narkotikanya jangan sampai terputus karena nanti bisa gejala putusannya akan berbahaya bagi kesehatan dia. Jadi double, triple lah kalau untuk kerentanan orang dengan HIV/AIDS. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Next, aku mau tanya soal over capacity. Nah, apa sih itu over capacity? Over capacity itu ya kapasitas yang over.
Iya teman-teman. Gini, jadi itu. Di lapas itu kan punya kapasitas tertentu Iya. ya. Misalnya satu sel harus dihuni oleh berapa orang gitu ya. Mau detailnya itu baca, ada banyak literatur, salah satunya Nelson Mandela Rules sebutannya. Jadi luas square-nya juga berapa meter itu ada aturannya sangat spesifik, dan pihak pemerintah pasti tahu itu karena ya penjara ini kan bukan metode baru ya, metode udah lama. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu mereka sangat tahu. Nah, kenapa sampai terjadi over capacity nanti mungkin bisa dijelaskan. Tetapi kenapa penting sih over capacity itu harus segera diselesaikan gitu ya? Karena memang over capacity itu membuat banyak hak-hak narapidana atau hak-hak orang-orang di dalam lingkungan tersebut itu terlanggar. Over capacity menyebabkan juga sipir misalnya atau kepala penjara tidak bisa mengontrol dengan baik. Tahu dong cerita kerusuhan gitu baru-baru ini minggu lalu misalnya, itu gimana kontrolnya gitu. Sementara kalau misalnya kapasitasnya cukup, makanannya terjamin, mereka punya aktivitas sosial dan juga aktivitas yang baik dan juga bisa dipantau dengan baik, itu pasti kerusuhan-kerusuhan itu bisa dihindari. Itu yang paling teknis. Tapi kenapa juga over capacity itu harus diselesaikan segera? Karena kita tahu bahwa sudah banyak temuan ya, dan ini menterinya sendiri yang ngomong bahwa ternyata peredaran, kalau berhubungan dengan narkotika, peredaran narkotika ternyata banyak juga di dalam gitu. Kenapa ya? Karena memang miskontrol ya, tidak bisa dikontrol dengan baik. Mereka bisa akses informasi, mereka bisa akses barang yang seharusnya tidak boleh ada di lapas gitu. Atau juga ada isu lain adalah soal kesehatan tadi. Semakin padatnya masyarakat di dalam atau populasi penjara, maka pasti jaminan kesehatan mereka juga sulit. Nggak mungkin, pasti kita yang namanya penjara kan memang ada apa ya, pengurangan hak lah ya, mau nggak mau kan habis terkurangi. Salah satunya misalnya tersedianya layanan kesehatan. Kadang-kadang dokternya nggak ada, kadang-kadang nurse-nya nggak ada, psikolognya nggak ada, psikiatriknya nggak ada gitu ya. Nah ini membuat semakin padat itu semakin memang punya resiko untuk tidak dapat dikontrol oleh negara. Nah tambahannya, kalau orang dengan HIV/AIDS itu kan dia di Indonesia belum tidak dikriminalisasi, bukan pelanggaran hukum menjadi orang HIV/AIDS. Tapi misalnya memakai narkotika itu masih dikriminalisasi. Nah mereka yang memakai narkotika misalnya suntik dan kemudian juga HIV, kalau sudah masuk penjara yang sudah over kapasitas, itu persoalan kesehatannya akan semakin buruk. Satu, soal sanitasi higienis, kan itu sesak banget. Jadi misalnya apakah ada fasilitas air bersih yang baik, makanan gimana, terus udara juga gimana. Tidak heran di dalam lapas juga banyak pasien TB, tuberkulosis, karena kondisi fisik lingkungannya mungkin yang juga membuat itu rentan orang bisa terkena atau terinfeksi TB. Kemudian belum lagi soal lagi-lagi akses obat ARV, ataupun kalau mereka yang sedang menjalani perawatan ketergantungan narkotika di dalam lapas tidak dapat aksesnya, itu akan memutus akses kesehatan terhadap mereka. Nah, orang dengan HIV ini butuh ARV misalnya kalau mereka lagi dalam terapi ARV, terus di dalam penjara tidak ada yang menyediakan, itu terputus tuh. Nanti itu membuat mereka semakin kesehatannya akan semakin bisa drop gitu ya. Nah, itu yang jangan sampai terjadi. Nah, fenomena overkapasitas ini kan terjadi, salah satu faktor utamanya itu karena pemakaian narkotika itu dikriminalisasi dan dikirim ke penjara. Harusnya mereka dialihkan ke rehabilitasi, ke pemulihan ketergantungannya. Nah, ketika kita kirim orang ke penjara terus-menerus, kalau ketergantungan sih Ki ya. Kalau ketergantungan. Dan kalau kita kirim orang yang memakai narkotika ini ke dalam penjara, kan kita bikin pasar di dalam penjara. Maka tidak heran ada peredaran di dalam lapas. Kemudian yang kedua, kalau kita ngirim ke dalam lapas, kita nggak bantu dia dipulihkan ketergantungannya. Yang ketiga, kalau kita kirim ke dalam lapas tapi kita nggak, saya ibaratkan ini keran sama ember. Kalau kita kirim terus, kerannya kita buka, embernya akan luber terus. Yang harus ditutup kan kerannya, bukan bangun lapas lagi. Nah, itu problem-problem yang terjadi di konteks narkotika dan HIV. Oke, buat penutup, boleh info nggak? Boleh info nggak? Sebenarnya aku pengen tahu dulu sih, kalau Ibu sama Mas Riki punya power untuk ngubah at least satu aja dari sistem hukum, apa yang mau diubah dan kenapa? Oke. Terkait apa nih? Terkait yang tadi kita bicara, terkait tentang perlindungan ODA. Ya, kayaknya kalau saya sih mungkin dekriminalisasi pemakaian narkotika dan penguasaan
narkotika untuk konsumsi pribadi. Apa tuh maksudnya? Itu maksudnya dekriminalisasi itu ini juga topik di mata kuliah tindak pidana narkotika. Wajib banget ya topik. Jadi dekriminalisasi, kriminalisasi itu kan membuat satu perbuatan menjadi tindak pidana. Dekriminalisasi itu yang tadinya tindak pidana jadi bukan tindak pidana. Mencuri itu tindak pidana. Kalau di dekriminalisasi, mencuri itu bukan tindak pidana. Nah, memakai narkotika itu sekarang tindak pidana. Dekriminalisasi pemakaian narkotika artinya pakai narkotika udah bukan tindak pidana lagi. Nah, tapi dia berbeda dengan legalisasi karena jual beli masih nggak boleh. Yang tidak jadi tindak pidana itu hanya pemakaiannya saja. Kalau dekriminalisasinya pemakaian. Jadi pemakaian narkotika itu bukan tindak pidana, dia jual beli masih tindak pidana. Jadi nggak usah khawatir nanti orang jual beli pinggir jalan tetap ditangkap. Cuman kalau make itu nggak boleh ditangkap. Nah, biar kenapa orang-orang yang menggunakan narkotika ini dialihkan saja ke kesehatan, dikasih dukungan psikososial, dikasih dukungan kesehatan, dicari tahu kenapa sih pakai narkotika. Misalnya, oh dia datang dari keluarga yang mungkin kesulitan ekonomi, ya berarti harus dicari akar permasalahannya. Jadi memudahkan mereka yang hidupnya kesulitan itu diberikan dukungan kesehatan karena seolah-olah kesulitan manusia di dalam hidup kan bukan jangan hanya semata-mata menyandarkan pada hukum lah menyelesaikan persoalan yang dialami oleh orang-orang. Oke deh. Kalau saya sih itu. Dari Ibu Asmi ada tambahan? Kalau saya sih melihat bahwa nggak seluruh persoalan sosial itu selesai dengan persoalan hukum dan dihukum. Gitu. Jadi hukum pidana itu akan berkembang dengan sendirinya sesuai dengan perkembangan masyarakat. Selain dekriminalisasi terhadap pengguna atau dekriminalisasi terhadap orang-orang yang memiliki atau menguasai untuk kepentingan pribadi, juga mulai harus kita pikirin dekriminalisasi terhadap orang yang menggunakan salah satunya misalnya ganja untuk kepentingan kesehatan. Kalau mereka menganggap itu, karena memang kita nggak memberikan itu sebagai layanan kesehatan gitu ya. Terakhir mungkin karena lagi heboh-heboh ya soal pekerja seks ya, dekriminalisasi dong pekerja seks. Beneran deh ya. Nggak, bukan dia namanya juga pekerja ya. Kalau pekerja masa dikriminalkan gitu. Ya. Tambahan soal yang pekerja seks ya, masih ada waktu kan? Nggak ada durasi. Jadi misalnya kita berkaca dari kasus Doli di Surabaya, itu namanya pekerja seks, kalau ditutup lokalisasinya dia cuma pindah ke tempat lain. Jadi ini cuman kayak ini disembunyiin di sini aja, tapi dia akan nongol di situ gitu. Jadi sama aja. Kayak bottleneck effect itu ya. Iya, nggak akan nyelesain persoalan. Yang justru harus dicari tahu kenapa itu muncul, dan kalau muncul dan itu adalah realita kebutuhan, ya dipastikan misalnya ada dampak buruk dari pekerja seks, misalnya HIV/AIDS, itu yang diminimalisir gitu. Bukan pekerja seksnya dihilangkan. Itu kan salah satu pekerjaan yang paling tua di peradaban umat manusia ya. Jadi nggak ada gunanya juga ditutup-tutupi gitu. Ada gunanya teman-teman. Betul. Oke deh. Oke, ini yang terakhir ya Bu sama Mas. Boleh nggak info ke sahabat Atma? Kalau ada sahabat Atma yang kena HIV, dia harus kemana sih, atau dia harus ngapain sih, boleh dijelasin? Kalau ada kawan-kawan muda atau anggota keluarga juga ya, bukan hanya mahasiswa Atma, kita punya pusat HIV/AIDS, kita juga punya pusat bantuan hukum ya, PKBH, kepalanya Pak Adi, dia nggak punya ekor sih. Nah, bisa ke situ. Yang saya sarankan juga sebenarnya cerita ke orang yang kalian percaya gitu. Kita juga punya kampus ministry, kita punya layanan-layanan buat mahasiswa yang mungkin kondisinya perlu cerita gitu ya. Kalau di luar sana ya ada LBHM. You are not alone. Iya, betul. Sekian live talk show-nya.